penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Awalnya 1 orang pelaku dengan inisial RD berusia, terus terang kita miris, berusia 15 tahun. Terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Iya, saya melihatnya gini ya, dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga. Dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini, ada pola asuh yang salah, ya, perhatian yang kurang. Istilah saya, ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ yang perlu dievaluasi. Dan ini bukan hanya untuk anaknya atau keluarga dari Lilis, tapi dari keluarga di Indonesia yang kurang perhatian. Ya, seperti apa yang saya katakan, rumah itu tidak nyaman bagi anak, rumah itu tidak sehat bagi anak, sehingga dia membangun komunitas di luar rumah dan sebagainya. Ada pola pengasuhan yang salah, itu yang harus dievaluasi. Kalau untuk kondisi psikologis anak, tentu yang bisa menjelaskan tentu ahlinya ya, bukan kita. Namun saya bisa berikan keterangan sedikit. Secara kasat mata, menurut penglihatan saya, untuk anak terlihat biasa saja. Untuk anak terlihat biasa saja. Kita tidak lihat reaksi berlebihan seperti shock, murung, atau stres dari anak itu tidak, karena begitu kita tanya diskusi itu jawabannya lancar seperti biasa. Tidak ada seperti kondisi tertekan itu tidak terlihat dari kondisi anak ini. Demikian. Bisa saja campur. Artinya karena mungkin pola pengasuhan yang salah, secara ekonomi juga morat marit dan sebagainya, anak jadi tidak mendapat perhatian dari orang tua, itu bisa juga pemicu. Salah satu ya, bukan dominan. Menurut keterangan anak yang berhasil kita wawancara, tadi pagi kebetulan kita wawancara dengan anak, bahwa sampai saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, orang tua tidak mengetahui perilaku anaknya sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut mengemas, repacking obat-obatan tersebut untuk diedarkan itu di rumahnya sendiri, tanpa diketahui oleh orang tua. Anak pedangdut Lilis Karlina yang berinisial RD baru-baru ini ditangkap Satres Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat lantaran memakai narkotika dan mengedarkan obat-obat terlarang. Ditangkapnya RD yang tidak lain anak pedangdut Lilis Karlina mengejutkan banyak orang, mengingat sang anak masih berstatus pelajar SMP yang masih berusia 15 tahun. Selain memakai barang haram tersebut, RD juga diketahui menjadi bandar barang terlarang yang tidak memiliki izin edar. Atas alasan tersebut, RD terancam kurungan 10 tahun penjara. Ditangkapnya RD yang notabene masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP membuat miris. Tidak sedikit yang prihatin dengan banyak kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Ketua Komnas Anak menuding ada kesalahan orang tua dalam pola asuh. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari pedangdut Lilis Karlina. Sang anak berinisial RD yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP ditangkap Satres Narkoba Polres Purwakarta, Jawa Barat belum lama ini. Ditangkapnya RD yang masih berusia 15 tahun membuat miris banyak pihak. Yang lebih mengejutkan lagi, RD diketahui selain menggunakan narkotika juga menjadi pengedar alias bandar barang terlarang yang tidak memiliki izin edar. Kapolres Purwakarta AKBP Edward mengungkapkan jika RD bekerja sama dengan tersangka lain yang lebih dewasa darinya dalam menjual barang terlarang tersebut, baik secara online maupun langsung. Lantas, benarkah RD terancam hukuman 10 tahun penjara?
penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Awalnya 1 orang pelaku dengan inisial RD berusia, terus terang kita miris, berusia 15 tahun. Terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Untuk sementara ini, dasar penahanan anak-anak itu kita kenakan pasal 196 di Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi anak-anak ini kita kenakan sebagai pengedar, menjual sediaan farmasi tanpa izin edar. Anak ini ditangkap karena dia mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Jadi kita kenakan hanya dengan undang-undang kesehatan. Jadi kalau narkotika dia sebagai pengguna, narkotika dia sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar narkotika. Jadi pakai undang-undang kesehatan. Demikian. Untuk pihak keluarga tersangka, menurut keterangan dari Kasat Narkoba, kemarin sudah ada yang datang. Jadi menurut keterangan anak yang berhasil kita wawancara, tadi pagi kebetulan kita wawancara dengan anak, bahwa sampai saat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian, orang tua tidak mengetahui perilaku anaknya sebagai pengguna maupun sebagai pengedar narkotika. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut mengemas, repacking obat-obatan tersebut untuk diedarkan itu di rumahnya sendiri tanpa diketahui oleh orang tua. Terhadap anak tetap kita kenakan ancaman pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Namun karena anak ini tersangka di bawah umur, kita perlu penanganan khusus, ya. Mulai hari ini anak sudah kita tahan, namun kita koordinasi dengan pihak Bapas, Budi Tahanan Anak, koordinasi untuk selanjutnya kita koordinasi dengan pihak kejaksaan untuk percepatan berkas karena masa penahanan anak yang sangat terbatas. Demikian. Sebagai pengguna narkotika tentunya nanti hasil asesmen akan pasti kita akan lakukan. Hasilnya apakah arah dia direhabilitasi atau bagaimana, nanti menunggu hasil asesmennya. Makanya tahap awal anak tersebut kita bawa ke Bapas dulu untuk di bawah perlindungan anak. Demikian. Pertama, begitu anak ditangkap, kita langsung koordinasi dengan pihak Bapas. Langsung pihak Bapas dari Bandung datang ke Purwakarta. Dan hari ini pun kita koordinasi dengan pihak Bapas. Kebetulan tadi pihak Dinas Sosial Pemda Kabupaten Purwakarta juga datang ke Polres langsung bertemu dengan tersangka anak tersebut. Jadi anak itu yang jelas kita melakukan penanganan khusus, tidak beda dengan orang dewasa. Jadi perlu perlindungan khusus terhadap anak ini. Kalau untuk kondisi psikologis anak, tentu yang bisa menjelaskan itu ahlinya ya, bukan kita. Namun saya bisa berikan keterangan sedikit. Secara kasat mata, menurut penglihatan saya, untuk anak terlihat biasa saja. Untuk anak terlihat biasa saja. Kita tidak lihat reaksi berlebihan seperti shock, murung atau stres dari anak itu, tidak. Karena begitu kita tanya diskusi itu jawabannya lancar seperti biasa. Tidak ada seperti kondisi tertekan itu tidak terlihat dari kondisi anak ini. Demikian. Ditangkapnya RD pada Minggu 12 Maret 2023 kemarin di kediamannya membuat banyak pihak dibuat kaget. Mengingat RD yang masih di bawah umur harus berurusan dengan hukum lantaran penggunaan narkotika. Namun, ada fakta lain yang cukup mencengangkan. Dalam pemeriksaannya, RD diketahui sudah memakai narkotika saat masih berumur 13 tahun. 1 tahun kemudian, RD mulai berani menjual barang terlarang, baik secara online maupun langsung. Selama menggunakan dan menjual barang terlarang, RD melakukannya di rumahnya sendiri, tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, termasuk ibunya, Lilis Karlina. Lantas, seperti apa kronologis kejadian yang sebenarnya, dan apa motif RD melakukan hal tersebut? Pada saat itu kami lakukan penangkapan di rumah tersangka. Kebetulan di tangan tersangka berhasil kita temukan 925 butir daftar G Heximer, kemudian 740 butir daftar G Tramadol, kemudian sekitar 200 butir daftar G jenis trihexyphenidyl gitu. Jadi keterangan tersangka menyatakan bahwa
Jadi kami sampaikan di sini bahwa sejak usia 13 tahun, anak ini sudah mengkonsumsi obat-obatan daftar G. Kemudian usia 14 tahun, dia sudah mulai menjadi sebagai pengedar obat daftar G tersebut, sampai dengan sekarang. Jadi usia 13 tahun dia sudah mengkonsumsi obat-obatan ini. Dan usia 14 tahun mulai jadi pengedar sekaligus mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Demikian. Oh ya, motifnya. Jadi karena dia sebagai pengguna sekaligus sebagai pengedar, tentu ada dua motif. Motif dia sebagai pengguna itu karena motif untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan setelah menggunakan obat-obatan itu. Kemudian motif dia sebagai pengedar yaitu motif ekonomi, karena dia mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Hasil wawancara kami dengan tersangka, sehari minimal anak tersebut mendapatkan keuntungan 700.000, rata-rata di atas 1 jutaan, dan pernah di atas 3 juta rupiah. Jadi segitu keuntungan yang diperoleh, sehingga ini menjadi motif utama dari anak sebagai pengedar narkotika. Ya, itu motif ekonomi, jadi bukan kesulitan ekonomi. Jadi motif ekonomi lah yang membuat anak ini tergiur untuk terjun sebagai pengedar obat-obat daftar G. Nah, menurut keterangan anak ini, uang jajan atau uang belanja dari orang tuanya cukup. Tapi karena anak ini sudah terlanjur sebagai pecandu obat-obatan, kemudian dia juga sering minum minuman dan dalam pergaulannya butuh pengeluaran yang banyak. Nah, inilah yang membuat inilah yang memotivasi anak untuk mencari penghasilan lain untuk menutupi kebutuhan untuk konsumsi narkotika ini. Demikian. Pada saat penangkapan, pertama kita tangkap anak di bawah umur. Hasil pengembangan kita kembangkan, ternyata anak ini juga selain pengedar, dia juga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Kita urut di mana dia mendapatkan narkotika, dia sebut nama seseorang yang berusia sekitar 26 tahun. Nah, dari orang dewasa inilah dia mendapatkan barang jenis sabu. Nah, selain sebagai orang dewasa ini, sebagai pengedar narkotika kepada tersangka ini, dia juga bertindak dia berposisi sebagai membantu memasarkan obat sediaan farmasi daftar G tanpa izin edar ini yang dimiliki tersangka, dibantu dipasarkan oleh si tersangka yang kedua orang dewasa untuk mencarikan pelanggan. Jadi anak ini sebenarnya, jadi begini, anaknya usia 13 tahun, 14 tahun, tapi bergaul dengan rata-rata dengan orang-orang yang berusia di atas 20-an tahun. Nah, disitulah mereka kenalnya. Kebetulan tersangka kedua orang dewasa ini merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya divonis 6 tahun. Bisa saja campur. Artinya karena mungkin pola pengasuhan yang salah, secara ekonomi juga morat-marit dan sebagainya, anak jadi tidak mendapat perhatian dari orang tua, itu bisa juga pemicu. Salah satu ya, bukan dominan. Terbongkarnya kasus penggunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur membuat Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait akhirnya angkat suara. Bagi Aris Merdeka, ada kesalahan pola asuh orang tua terhadap anaknya. Dan hal itu juga yang menurut Aris Merdeka beranggapan apa yang terjadi pada RD, anak pedangdut senior Lilis Karlina, yang harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran barang-barang haram. Menggunakan narkotika sejak usia 13 tahun dan mengedarkan barang terlarang di berbagai daerah, baik online maupun secara langsung di usia 14 tahun, membuat Aris Merdeka geleng-geleng kepala tentang pola asuh orang tua. Lantas, seperti apa tanggapan Aris Merdeka dengan hukuman 10 tahun penjara yang menanti RD? Ya, pertama tentu saya prihatin terhadap itu ya. Ini ada pola pengasuhan yang salah kan. Karena apa? Karena anak kok bisa terjebak, baik itu dia sebagai pelaku, katanya begitu ya, pelaku maupun pengedar dan mengkonsumsi ya. Nah, dalam perspektif perlindungan anak, apapun yang dilakukan dalam kasus ini, bahwa dia harus didekati penyelesaiannya dengan pendekatan korban. Ya. Nah, orang dewasa aja minta kok ya. Baru-baru ini kan ada Bintang juga minta untuk direhabilitasi, dia juga bisa direhabilitasi. Tetapi kalau ada unsur-unsur pidananya tadi, mengedar dan sebagainya, itu juga perspektifnya perlindungan anak, karena dia pasti akan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Bisa saja dia akan diperhadapkan dengan undang-undang narkoba ya, dengan hukuman yang begitu mengerikan menurut saya. Tapi dalam perspektif perlindungan anak, Komnas Perlindungan Anak meminta kepada penegak hukum, pertama
bahwa untuk menyelesaikan itu dengan pendekatan bahwa anaknya Lilis itu menjadi statusnya korban. Lalu kalau ada unsur-unsur pidananya, misalnya dia pengedar, bandar dan sebagainya, saya kira tentunya perspektifnya juga adalah perspektif anak. Ya. Karena apapun yang akan dijatuhkan oleh putusan pengadilan, kalau itu terbukti melakukan tindak pidana, melanggar undang-undang narkoba dan sebagainya, kan hukumannya tidak lebih dari 10 tahun. Dan itu pun hanya dijalani sepertiga dari pidana pokoknya. Tetapi bukan itu dasarnya. Bahwa kalaupun dia kenakan pidana, harus membuat anak semakin baik, bukan semakin rusak ya. Jadi pendekatannya itu yang saya katakan pendekatan korban. Sekalipun dia melakukan tindak pidana, tetapi pendekatan hukumnya harus mengubah supaya anak itu semakin baik, bukan semakin hancur. Ya saya melihatnya gini ya, dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga. Dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini, ada pola asuh yang salah, ya, perhatian yang kurang. Istilah saya, ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ yang perlu dievaluasi. Dan ini bukan hanya untuk anaknya atau keluarga dari Lilis, tapi dari keluarga di Indonesia yang kurang perhatian. Ya, seperti apa yang saya katakan, rumah itu tidak nyaman bagi anak, rumah itu tidak sehat bagi anak, sehingga dia membangun komunitas di luar rumah dan sebagainya. Ada pola pengasuhan yang salah, itu yang harus dievaluasi. Kalau untuk penyesalan tadi kita tanya terakhir, pesan dan pesannya anak-anak sebelum kita geser ke lembaga pemasyarakatan anak tadi, kita tanya apa harapannya dan pesannya seperti apa. Keterangannya memang datar, dia mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Namun dari ekspresi kan bisa kita lihat demikian. Ya itu nanti perspektifnya kan gitu ya. Kalau misalnya yang pertama kan karena pendekatannya korban ya, maka ada rehabilitasi di situ supaya tidak tergantung lagi dengan itu. Kalau ada unsur pidananya yang terbukti misalnya, maka pendekatan unsur pidananya itu juga unsur pendekatannya sebagai korban ya. Walaupun mungkin saja dia berhadapan dengan undang-undang narkoba yang begitu menakutkan, ya, hukumannya bisa hukuman mati kan itu. Tapi di anak kan nggak ada hukuman mati, bahkan lebih dari 10 tahun pun nggak dibenarkan oleh undang-undang. Oh iya, undang-undang sistem peradilan pidana anak itu menyatakan sekalipun anak melakukan tindak pidana, apakah dia terjebak dengan kasus narkoba, maka dia hukumannya oleh pengadilan itu tidak lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak bisa hukuman mati, ya, bahkan hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Itulah kalau anak berhadapan dengan hukum. Ya. Termasuk si AG itu nggak bisa lebih dari 10 tahun. Nah ini juga anaknya ini nggak boleh lebih dari 10 tahun. Bahkan dijalani, kalaupun pidana pokoknya ditentukan oleh pengadilan 10 tahun, dia hanya sepertiga. Itulah perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Karena apa? Karena pertimbangannya anak masih mempunyai masa depan yang lebih baik, yang punya kesempatan untuk berubah supaya dia semakin baik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.